Cacing Plasmodium adalah cacing yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Lalu, apa itu penyakit malaria? Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp yang hidup dan berkembang biak dalam sel merah atau eritrosit. Manusia ditularkan oleh nyamuk malaria atau Anopheles sp betina. Klasifikasi parasit malaria di dunia yaitu yang pertama Plasmodium falciparum yang menyebabkan malaria. Falciparum merupakan jenis penyakit malaria yang terberat. Yang kedua Plasmodium pipax menyebabkan malaria tertiniada, dapat kambuh jika tidak diobati dengan baik. Yang ketiga Plasmodium malariae menyebabkan malaria kuartana, asimptomatis dalam waktu lama. Yang keempat, Plasmodium opale. Jenis ini jarang ditemui karena umumnya banyak di Afrika dan Pasifik Barat, seringkali sembuh tanpa pengobatan. Penyebab malaria. Yang pertama dari faktor agen. Penyebab malaria adalah parasit dari genus Plasmodium sp dan terdiri dari 4 spesies, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium pipax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium oval. Parasit ini ditularkan oleh nyamuk Anopheles sp betina. Penyebab yang kedua yaitu dari faktor manusia. Yang pertama, ras atau dari suku bangsa. Yang kedua, kekurangan enzim tertentu. Yang ketiga, imunitas atau kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, umur dan jenis kelamin. Faktor yang ketiga yaitu dari faktor lingkungan, yaitu dari segi fisik, contohnya suhu, udara, dan lain-lain. Yang kedua, dari kimiawi, contohnya garam, kadar garam, dan pH. Yang ketiga, biologi, contohnya lumut, ganggang, dan lain-lain. Dan yang keempat, sosial budaya. Gejala malaria. Yang pertama, gejala ringan atau tanpa komplikasi. Gejala malaria ringan yang utama yaitu demam, menggigil, juga dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Yang kedua, gejala berat dengan komplikasi, yaitu tubuh sangat lemah, tidak bisa duduk dan berdiri, kejang-kejang dan panas sangat tinggi, pendarahan hidung, gusi atau saluran pencernaan, napas cepat atau sesak napas, muntah dan terus-menerus tidak dapat makan dan minum, dan yang terakhir gangguan kesadaran atau koma. Patofisiologi. Yang pertama, siklus hidup Plasmodium. Siklus hidup Plasmodium dibagi menjadi 2, yakni stadium aseksual di dalam tubuh manusia dan stadium seksual di dalam tubuh nyamuk. Selanjutnya akan terbagi menjadi 3 siklus, yaitu siklus porogenik, siklus eksoeritrositik, dan siklus eritrositik. Yang pertama, siklus porogenik yang terjadi di dalam tubuh manusia, seperti yang tertera pada gambar. Yang kedua, siklus eksoeritrositik. Pada siklus eksoeritrositik, sporozoid akan menginvasi sel hepar, bereplikasi secara aseksual dan mengalami maturasi menjadi skiogen. Skiogen ruptur melepaskan merozoid ke peredaran darah. Pasien asimptomatik selama siklus eksoeritrosik. Siklus eksoeritrosik berlangsung selama 8-25. Dan yang terakhir siklus eritrositik, yaitu tertera pada gambar urutannya sporozoid, merozoid, trofozoid, skiogen, merozoid, dan gametosit. Diagnosis malaria ditentukan berdasarkan hasil amnesis atau pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, amnesis. Keluhan utama dapat meliputi demam, menggigil, dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, tanda yang sering ditemukan adalah suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, konjungtiva atau telapak tangan pucat, pembesaran limpa atau splenomegali, dan pembesaran hati.
Tipe demam yang umum dijumpai adalah demam paroksismal. Fase demam didahului dengan menggigil selama 1-2 jam. Diikuti dengan demam tinggi, kemudian terjadi diaforesis dan suhu tubuh pasien turun sampai normal atau di bawah normal. Demam paroksismal dapat terjadi setiap 45 jam. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium. A. Pemeriksaan dengan mikroskop. Pemeriksaan sediaan darah atau SD untuk menentukan ada tidaknya parasit malaria positif atau negatif. Bila pemeriksaan sediaan darah pertama negatif, perlu diperiksa ulang setiap 6 jam sampai 3 hari berturut-turut. Bila hasil pemeriksaan sediaan darah tebal selama 3 hari berturut-turut tidak ditemukan parasit, maka diagnosis malaria disingkirkan. B. Pemeriksaan dengan tes diagnostik cepat atau rapid diagnostic test. Mekanisme kerja tes ini berdasarkan deteksi antigen parasit malaria dengan menggunakan metode imunokrapi dalam bentuk dipstick. Tes ini sangat bermanfaat pada unit gawat darurat. Pengobatan malaria. Untuk penanganan malaria karena infeksi Plasmodium pipax dapat diberikan kombinasi obat ACT atau obat kloroquine. Selain itu, guna mencegah kekambuhan malaria jenis ini, dokter dapat menambahkan obat Primaquine. Untuk malaria yang parah, penderita akan dirawat di rumah sakit dan diberikan obat melalui suntikan setidaknya dalam 24 jam pertama. Selanjutnya, obat dapat diganti menjadi tablet. Yang terakhir, faktor resiko. Berikut adalah faktor-faktor risiko yang dapat memicu untuk terkena penyakit malaria, yaitu yang pertama usia, yang kedua tinggal atau mengunjungi daerah beriklim tropis, dan yang terakhir berada di daerah dengan fasilitas kesehatan yang minim.